Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, so welcome back to my channel with me, Fausta Amar Farudin. And today I would like to tell you about Perang Uhud. Jadi, kali ini saya akan menceritakan tentang Perang Uhud. Langsung saja kita mulai. Pertama, kita akan membahas background Perang Uhud. Nah, setelah kalah Perang Badar, kaum musyrikin merasa terhina dan mereka ingin membalas kekalahan mereka kepada Rasulullah dan sahabatnya. Mereka mengumpulkan banyak dana dari hasil jualan barang dagangan Abu Sufyan hingga jumlahnya besar. Persiapan ini berlangsung sekitar selama 1 tahun. Langsung saja, jumlah pasukan dari pihak musyrikin berjumlah sekitar 3.000 orang, termasuk Quraisy, sekutunya, dan juga kaum Habsyi. Ada 15 wanita juga yang ikut untuk memberi semangat kepada mereka. Mereka juga membawa 3.000 unta dan 1.000 kuda. Sementara jumlah pasukan kaum muslimin atau 1.000. Dan tidak selalu 1.000 karena ada yang berkhianat, yaitu pembelotan. Abdullah bin Ubay membelot dari pasukan bersama 300 pasukannya saat kedua pihak saling berhadapan. Nah, ada dua bani yang hampir ikut Abdullah bin Ubay, yaitu Bani Aus dan Khazraj. Tetapi Allah menguatkan hati mereka untuk tetap berjihad. Jadi kita harus kuat iman, jangan ikut-ikut aja. Langsung saja ke pertarungan. Perang Uhud dimulai dengan Tolhah bin Abi Tolhah, yaitu seorang yang dijuluki mesin perang, yang maju dengan menaiki unta. Kaum muslimin awalnya ragu karena yang mereka hadapi adalah mesin perang. Namun Zubair bin Awam berhasil mengalahkannya dan menjatuhkan untanya. Pertempuran pun berlangsung sengit hingga 10 pembawa panji dari Bani Abduddar dari pihak Quraisy tewas, yaitu pihak musyrikin maksudnya. Nah, Abu Dujanah dan Hamzah bin Abdul Muthalib bertempur hebat hingga merusak barisan musyrikin. Namun Hamzah gugur karena dibunuh diam-diam di tengah kegelapan. Yaitu pembunuhnya adalah Wahsy bin Harb, atau budak dari salah seorang istri kaum kafir Quraisy yang ingin balas dendam. Langsung saja, kesalahan fatal ketika kaum muslimin berhasil memojokkan kaum musyrikin dan memaksa mereka mundur. Para pemanah mengira perang telah usai. Melihat ganimah berserakan, mereka lupa perintah Rasulullah, meski sudah diingatkan oleh Abdullah bin Jubair. Akibatnya lebih dari 40 pemanah turun, hingga hanya menyisakan Abdullah bin Jubair dan 9 rekannya. Khalid bin Walid melihat kesempatan emas ini, dan mereka langsung berputar balik menuju lembah yang dijaga oleh Abdullah bin Jubair. Mereka pun terbunuh oleh Khalid bin Walid, dan Khalid pun berteriak kepada kaum musyrikin, sehingga kaum musyrikin merasa kalau yang mereka dengar ini adalah perkembangan baru. Mereka berputar balik hingga Amrah binti Alqamah mengangkat panji kaum musyrikin, dan kaum musyrikin mengepung kaum muslimin dari depan maupun belakang. Jadi kaum muslimin saat itu keadaannya sangat buruk sekali, yaitu dikepung dari depan dan belakang. Bayangkan saja, tidak bisa kabur. Langsung saja ke slide selanjutnya. Keadaan kaum muslimin. Rasulullah berusaha menguatkan pertahanan dengan mengumpulkan pasukan atau memusatkan seluruh pasukan. Namun karena kepanikan saat bergabung, kaum muslimin tidak dapat mengikuti perintah dengan baik. Sebagian ada yang lari ke Madinah, ada yang berlindung di gunung, dan lainnya berbalik menyerang. Namun ada dari mereka yang tidak sadar kalau mereka menyerang sesama muslim, menyebabkan pertempuran di antara mereka sendiri. Nah, dalam kekacauan ini, Hudzaifah juga menyaksikan ayahnya terbunuh oleh pasukan muslimin. Sementara itu, Rasulullah dikepung oleh kaum kafir dan dilalui oleh 10 sahabat yang berjuang mati-matian. Sa'id bin Mu'adz memanah musuh, sementara Rasulullah mendoakannya. Satu persatu mereka gugur hingga hanya Tolhah bin Ubaidillah yang tersisa. Ia bertahan sampai akhirnya bantuan dari sahabat lain tiba. Jumlah korban. Pasukan muslim akhirnya mundur sambil menemui Rasulullah.
dan beristirahat di lembah dekat Gunung Uhud. Jumlah korban dari kaum muslimin ada sekitar 70 orang, sementara jumlah dari kaum kafir ada 30 orang. Hikmah yang bisa kita ambil ada 3. Pertama, ketaatan adalah kunci. Ketaatan adalah kunci kemenangan. Kelalaian pasukan pemanah yang mengabaikan perintah Rasulullah menjadi penyebab kekalahan ini. Ini mengajarkan bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah kunci keberhasilan. Kesabaran dalam ujian kaum muslimin diuji dengan kekalahan dan kehilangan sahabat mulia seperti Hamzah bin Abdul Muthalib. Kesabaran menjadi hal penting dalam menghadapi cobaan. Ketiga adalah pentingnya strategi yang matang. Strategi yang matang yang baik bisa gagal jika tidak dijalankan dengan disiplin dan konsisten. Perang Uhud menegaskan pentingnya fokus dan kepatuhan dalam menjalankan rencana. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.